Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Bagian 12, lawatan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Katakan lawatan Roh Kudus dan dipimpin dalam Roh Kudus dalam keseharian. Katakan dipimpin Roh Kudus. Saya akan selesaikan ini karena ketika saya berdoa, Tuhan katakan kamu harus menjelaskan lebih detail lagi mengenai satu hal ini. Jadi dalam 15 menit ke depan saya akan selesaikan ini. Ya, dasar dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus adalah firman Tuhan. Sama-sama katakan dasar dipimpin Roh Kudus adalah firman Tuhan. Jadi keterangan tambahannya bukan fenomena alam supranatural. Jadi bukan fenomena alam supranatural. Yang mengerti katakan amin. Kekristenan karismatik bukan perdukunan. Karunia Roh Kudus bukan perdukunan, bukan mistis, bukan horor. Horor rohani ketawa saya. Horor kok rohani, mana ada horor yang rohani? Jangan percaya horor rohani. Film horor bergenre rohani. Horor saja tidak rohani. Tuhan Yesus. Oke ya. Saudara mengerti maksud saya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Dasar dipimpin Roh Kudus adalah iman akan firman Tuhan. Sama-sama katakan dasar dipimpin Roh Kudus adalah iman akan firman Tuhan. Tadi kurang kata iman ya. Saya ulang ya. Dasar dipimpin Roh Kudus adalah iman akan. Oke, sekali lagi. Dasar dipimpin Roh Kudus adalah iman akan apa? Akan apa? Jadi saya dan saudara harus menguasai. Bukan hanya membaca, tapi mencintainya. Dan menikmatinya. Membaca Alkitab. Saya nggak bisa. Memang nggak akan bisa. Karena daging tidak mengerti dengan roh. Karena itulah kita butuh pengurapan Roh Kudus. Karena itu jangan lupa ketika bangun tidur sebelum baca firman Tuhan. Minta tolong Roh Kudus. Urapilah aku. Agar aku bisa mengerti dan menerima roh dari firman Allah ini. Karena firman Allah bukan tulisan. Katakan firman Allah bukan tulisan. Tapi dia adalah roh yang hidup. Katakan roh yang hidup. Untuk kita bisa menerima roh yang hidup itu. Dari tulisan kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena itu Alkitab bisa dibeli banyak orang. Dibaca banyak orang. Dipelajari banyak orang. Dijadikan bahan tesis dari sekolah-sekolah tertentu. Sekolah tinggi tertentu saudaraku. Untuk S1, S2, S3. Dijadikan karya ilmiah. Dibakukan, dibikin kualitatif dan kuantitatif metode-metode penelitian mereka. Tetapi tetap saja yang mereka baca hanya huruf mati. Karena firman Allah bukan tulisan. It's a spirit, tetapi adalah roh Allah yang hidup, kata roh Allah yang hidup. Bagaimana cara roh itu bisa masuk ke roh kita? Itu membutuhkan Roh Kudus yang menghidupkannya menjadi hembusan perkataan Allah. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi jangan lupa saudaraku, jangan sekedar baca-baca. Saya tidak tertarik orang yang baca-baca tahu banyak. Tapi dia tidak menerimanya sebagai kehidupan. It's nothing. Hanya pengetahuan. Tapi terimalah menjadi spirit. Dan itu adalah pekerjaan dari siapa? Roh Kudus. Jadi dasar dipimpin Roh Kudus adalah iman akan apa? Firman Tuhan. Bilang Roh Kudus ajar aku mencintai firman Tuhan. Pertama kali saya lahir baru umur 18 tahun. 17 saya lahir baru 17, tapi di 18 tuh saya mulai jatuh cinta gila-gilaan sama firman Tuhan. Ketika saya di kota Bandung, saya jauh dari keluarga, semua baru, teman-teman baru semua. Ada satu yang menarik dari saya, yaitu bukan teman baru, tapi firman Allah. Saya bawa Alkitab kemana-mana. Kemana-mana saya bawa. Ya. Alkitabnya saya beli yang kecil, saya bawa kemana-mana. Setiap ada waktu, tidak bicara dengan orang, saya ambil waktu sendiri, saya baca Alkitab. Di mana-mana. Dan kalau saudara baca 3-4 pasal satu hari,
itu kira-kira 1 tahun lebih sedikit pasti beres. Jadi kalau saudara hidup sudah 40 tahun, boleh bisa baca umur 7 tahun, berarti paling nggak 35 kali sekurang-kurangnya sudah beres baca Alkitab. Karena kalau saudara baca 3 atau 4 pasal, 1 tahun lebih sedikit akan beres. Pertanyaan saudara berapa lama jadi orang Kristen? 10 tahun berarti paling 7 kali sudah beres baca Alkitab. Iya? Kalau saudara sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun jadi umat Kristen, tidak pernah beres baca Alkitab sekalipun, makanya mending bacanya dari beruntun. Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa ikut di cahayaadiwordpress.com blog, tinggal ketik itu gratis atau subscribe. Jadi Anda bisa baca tiap pasal dan didampingi supaya saudara pasti dapat sesuatu. Pemahamannya. Dan itu akan selesai, sehari 1 pasal akan selesai kira-kira hampir 2 tahun karena 1 pasal doang. Kalau 3-4 pasal 1 tahun lebih. Jadi saya mengajak seluruh jemaat untuk mencintai firman Tuhan. Bilang kalian saya mau cinta firman Tuhan. Bukan mencintai hurufnya, tetapi mengerti di balik huruf ada spirit. Karena itu diilhamkan atau firman Tuhan itu hembusan dari Roh Allah. Terus di Alkitab dikatakan demikian. Nah, banyak orang salah kaprah merasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ada sesuatu dimensi yang supranatural, ngerong gak jelas, saudaraku ya. Jadi mereka berpikir melihat ini, melihat tanda, melihat ini, merasakan sesuatu, ada angin, ada ini, lihat ini, melihat setan. Banyak orang lihat setan sana, lihat setan sini, lihat roh ini sini, lihat sini, lihat malaikat sana sini sana. Dia merasa itu ada sesuatu yang sangat rohani. Tapi sekali lagi kekristenan bukanlah perdukunan atau magis. Fondasi dasar kekristenan adalah iman akan firman Tuhan. Saya bukan seseorang yang tidak supranatural. Pelayanan saya sangat supranatural Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat supranatural. Mungkin salah satu pendeta di Indonesia yang sangat supranatural itu salah satunya saya. Bukan, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti ya. Saya melihat hal supranatural setiap hari. Saya melihat malaikat di ruangan ini. Kemanapun saya pergi. Saya melihat api, kadang biru, kadang ini. Saya melihat Roh Kudus dalam berbagai macam bentuk form. Saya juga bisa melihat roh-roh jahat kalau mendoakan orang. Bisa membacanya. Ya. Gereja kita ada gempa bumi, saudaraku. Gempa bumi, bayangkan saudaraku. Apa kurang supernatural lagi ya? Tanda-tanda ajaib semua, ribuan tanda ajaib, mujizat kesembuhan terjadi. Tapi begini, dasarnya adalah iman akan firman Tuhan. Bukan saya tidak melihat, tidak mendengar, saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus setiap hari. Bukan. Tetapi saya mau kita menginjak pada fondasi yang benar, membangun fondasi yang benar. Bahwa segala sesuatu dasarnya adalah, sehingga kalau saudara tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, no big deal. Karena firman Tuhan dasar dari segala sesuatunya. Tahukah saudara, kalau saudara praktisi seperti saya, ya pelayanannya, saudara harus melihat hal seperti itu karena nanti sulit saudara melayani. Tapi kalau saudara bukan praktisi pengusir setan, bukan praktisi mujizat kesembuhan, doain orang sakit dan sebagainya, sebagai hamba Tuhan, kalau saudara tidak lihat, tidak dengar, itu tidak apa-apa. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena kita hidup oleh iman. For we live by faith. The just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya tidak keranjingan manifestasi atau apapun. Meskipun kemanapun saya pergi, orang-orang dilawat Roh Kudus. Tetapi dasarnya bukan manifestasi. Yang bisa mengerti katakan amin. Banyak pendeta bilang, gimana Pastor Cahaya? Ada angin, ada apa? Saya bilang, forget it. Memang ada angin, memang ada. Tapi bukan itu dasarnya. Bukan itu apa? Dasarnya. Dasarnya adalah iman akan, kalau saya dan saudara mau dipimpin Roh Kudus. Ya, setiap jemaat dasarnya adalah iman akan. Jadi hal itu bukan dasar hal supernatural yang memang ada. Bagi yang bisa masuk ke dimensi supernatural, itu bukan dasar di dalam kekristenan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Selalu kalau ada orang tanya, Pastor saya mau tolong muridkan saya. Saya mau karunia Roh Kudus. Saya bilang baca firman. Bingung dia. Ya karena memang dasarnya adalah apa? Iman akan Tuhan. Saya tidak tertarik sama orang yang cerita, wah saya diangkat ke surga gini-gini. Saya akan tanya, udah baca Alkitab belum? Begitu dia belum, saya bilang itu palsu udah. Karena dasarnya adalah, kan di alam supranatural juga saudara bisa tersesat kalau nggak tahu firman Tuhan. Iya, dasarnya adalah apa? Firman Tuhan.
Karena Roh Kudus dasarnya adalah firman Tuhan. Manifestasi Roh Kudus dasarnya adalah firman Tuhan. Keputusan-keputusan kita buat dasarnya iman akan bukan keadaan dunia. Kalau saudara terus memperhatikan kapan gak hujan, saudara tidak akan menabur. Dan saudara akan kelaparan. Iya, mau bisnis ini nanti ada demo, nanti krisis pangan. Saya beritahu ini akan terus nanti makin parah. Sampai Yesus datang kedua kali. Saudara do nothing akhirnya, tidak berbisnis, tidak bekerja. Nanti. Akhirnya sudah mati kelaparan. Yang bisa mengerti katakan amin. The just shall walk by faith. The just walk by faith. Orang benar hidup oleh iman. Firman Tuhan katakan kalau kamu tinggal di dalam firman Tuhan, apapun yang kau kerjakan. Seperti pohon ditanam di pinggir aliran sungai. Dia akan pasti berbuah. Pada musimnya, karena ada musim bertumbuh dan berbuah kan. Dia pasti berbuah, katakan pasti berbuah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi pastor saya mau belajar tentang pelayanan Roh Kudus yang supernatural. Kalau saudara jadi pendeta tak ajari. Karena buat apa? Tahu banyak buat apa? Saudara mau belajar dimensi supernatural mengusir setan. Mau nggak saya kirim? Mau cari? Ini ada 100 orang pelepasan tak kirim, mau nggak? Saudara mau ke semua, saya kasih listnya 100 sekarang. Mau nggak saudara doain? Ada waktu nggak? Saudara bersedia nggak? Nggak dibayar loh. Talk is cheap. Bicara mudah saudaraku. Yang bisa mengerti katakan amin. Banyak orang mengira karena Roh Kudus itu buat memperkaya diri. Tidak. Untuk kita melayani sesama. Kita menerima cuma-cuma, kita memberikannya cuma-cuma. Itu bukan buat sesuatu yang gaya-gayaan bukan. Itu adalah memberi diri. Itu mati bagi diri sendiri, saudaraku. Saya akan lanjutkan di sini. Roma 11:17 dalam bahasa Inggris, so then faith comes by hearing and hearing by the word dalam King James Version atau New King James Version dikatakan by, saya bacakan, then faith come by hearing by the word dalam kurung by rema of God, artinya bukan tulisannya, tapi perkataan Allah yang kita terima sebagai nafas kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Dalam bahasa Indonesia lebih sederhana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Dari apa? Kalau saudara membaca Alkitab di dalam hati, telinga rohani Anda mendengar. Tapi saya anjurkan ucapkan lebih baik. Agar telinga fisik Anda juga mendengar. Yang bisa mengerti katakan amin. Kan di kamar atau di mobil, baca aja. Pelan-pelan aja. Gak usah trek-trek juga. Agar telinga Anda mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh rema firman Kristus. Katakan rema firman Kristus. Disinilah pentingnya saudara seminggu. Kalau saya khotbah paling 20 menit kan. Seminggu 30 menit saudaraku. Saya bisa khotbah panjang tapi waktunya gak cukup. Ya. Jadi begini. Ini tujuan saudara untuk bukan hanya bersekutu ujian penyembahan. Persekutuan Roh Kudus juga melalui firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Persekutuan Roh Kudus itu melalui firman Tuhan juga. Justru itu esensinya di situ. Jadi kalau kita punya itu mau mendengar, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Orang dunia hancur, miskin, krisis ini. Saya bilang inilah waktu terbaik buat gereja Tuhan. This is our golden time. 8 tahun. Great Quantum Leap. Loh, kok gak sesuai dengan tanda dunia? Beda, karena ini rancangan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Ya. Nah, ketika kita menerima rema itu, Roh Kudus menggenapi firman itu. Nih, pelan-pelan. Kalau di dalam diri saudara nggak ada firman Tuhan, apa yang mau digenapi Roh Kudus? Apa? Robert Kiyosaki dalam diri Anda? Pengajaran cepat kaya siapa gitu? Apa yang mau dia genapi? Apa?
Saudaraku, Roh Kudus itu menggenapi apa? Anda harus tangkap dulu remanya. Kalau Anda bisa tangkap perkataan Allah bagi rumah tangga Anda, baru dia mengerjakannya. Harus ada dasarnya. Dasarnya. Karena Roh Kudus ada the Holy Trinity. Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang esa. Jadi tidak mungkin bertentangan. Jadi kita harus menerima rema itu. Cari dapatkan paling tidak pada saat ibadah minggu. Dan itu menjadi dasar Roh Kudus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Saya beri contoh sebelum saya tutup ya. Biar mendarat. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, maka mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat berikutnya 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkat ia ke surga. Ini adalah bagian dari amanat agung. Jadi Markus mengupas isi dari bagian dari misi amanat agung. Berikutnya ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang banyak. Meneguhkan apa? Firman tadi. Dengan tanda yang itulah pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada dulu firmannya. Dan firman tadi diteguhkan. Halo? Yang bisa mengerti katakan amin. Meneguhkan, balik lagi. Meneguhkan, yang 20 tadi. Meneguhkan firman itu. Bilang kiri kanan meneguhkan firman itu. Bilang kiri kanan meneguhkan firman itu. Harus ada firman itu dulu. Bilang kiri kanan harus ada firman itu dulu. Yang di rumah harus ada firman itu dulu. Bilang kiri kanan harus ada firman itu dulu. Apa? Rema. Dapatkan. Dengar khotbah. At least di 20-30 menit ini. Atau di rumah ketika bermeditasi. Atau itu diulang di menit. Dapatkan baru meneguhkan firman itu. Di dalam konteks ini. Di dalam konteks ayat ini Markus 16. Firman itu tuh apa? Kalau kita tarik dari ayat awalnya. Dari ayat 15-16. Itu bicara perintah memberitakan Injil. Katakan perintah memberitakan Injil. Jadi ketika orang menerima itu di dalam hatinya, lalu dia pergi memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan baru itu ada platform bagi Roh Kudus mengerjakannya. Dari firman itu, yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saudara punya firman itu, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu tidak akan berhutang tetapi memberinya. Firman itu bukan tahu ya masuk kiri keluar kanan. Sambil berdebat, gak usah, gak penting. Gak penting, gak usah. Ya, kata si pengusaha Indonesia, kita bisa jadi entrepreneur dengan cara duit orang lain atau orang lain. Hei, kita bicara firman Tuhan, bukan apa kata pengusaha terkenal. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau kita mengerti firman itu, maka Roh Kudus akan mengerjakan firman itu. Yang bisa mengerti katakan amin. Firman itu tuh sesuai dengan kebutuhan saudara. Kalau rumah tangga saudara carut marut, acak-acakan. Dan saudara menerima firman itu yang berkata bahwa aku dan sisi rumahku akan melayani Tuhan. Bukan baca Alkitab tapi the rema, the spoken word. Dan firman yang itu Roh Kudus akan mengerjakan bahwa kamu dan seisi rumah kamu akan melayani Tuhan. Jadi dipimpin Roh Kudus dasarnya iman akan dari meneguhkan firman itu. Katakan meneguhkan firman itu. Ini pendeta juga harus dengar nih kalau konferensi pendeta. Saya kasih makanan keras saudaraku. Makanan sangat bergizi biar saudara bertumbuh kuat di sini. Saudara harus memiliki firman itu. Yaitu rema itu bagi saudara. Jangan mau hidup sebagai pecundang. You are more than a conqueror, tak kasih rema. Kamu lebih daripada apa?
Kalau kamu menerima rema itu dan menjadi hidupmu, sehingga ketika keadaan menghimpit, perhatikan, di mana ada kesempatan, selalu ada krisis. Di mana ada krisis, selalu ada. Tapi firman Tuhan katakan demikian nih, di dalam setiap. Karena Rasul Paulus masuk dari krisis. Ada orang mau mati sakit, raja didoakan sembuh, krisis. Jemaat Yerusalem tersebar karena mau dibunuh. Dia berkeliling karena memang buronan. Ya, dari krisis, sebuah kesempatan, lahir kemuliaan. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi harus ada firman itu. Harus ada apa? Makanya, dengar baik-baik. Dengar, jangan tidur kalau dengar khotbah. Kalau online sambil makan, dengar baik-baik. Kamu membutuhkan firman itu. Sebagai platform Roh Kudus bekerja. Saya beri contoh Markus 16. Nih, waktu sudah habis. Saya tambahan waktu sedikit. Markus 16, 10 menit ya saya minta tambahannya. Markus 16, 17-19. Bicara tanda-tanda yang mencari orang percaya. Dan dari firman itu memberitakan Injil. Lalu ada tanda yang mencari orang percaya. Roh Kudus meneguhkannya secara supranatural. Nah, jadi hal peneguhan supranatural adalah bagian dari support ketika kita memiliki firman itu. Fokusnya kepada firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Segala mujizat tanda ajaib itu terjadi dengan sendirinya. Gak usah cari-cari. Ya. Saya mau cerita nih ya. Firman ini Markus 16 ayat 7-19 itu sejak 26 tahun lalu telah menjadi rema. Dari mana saya dapat ya? Khotbah hamba Tuhan lain. Dengar tape. Dulu kan tape pakai pita. Dan tanda-tandanya kemana. Di akhir khotbah dia, di doa penutup dia baca ayat ini. Bukan di khotbahnya, di doa penutup, keluar ayat ini dia ngomong. Hai anak muda, inilah tanda-tanda. Dan dia gak ingin dipecat. Markus enggak, dia doa penutup, dia ngomong gini gitu. Jadi rema itu bisa jadi pada doa berkat juga bisa. Ya, iya. Saya menerima rema ini. Dan memang betul. Tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Karena kan sudah punya remanya kan. Sudah punya platformnya kan. Roh Kudus bekerja. Fondasinya udah ada kan. Baru dibangunlah ke atas. Bulan lalu ketika Festival Encounter Holy Spirit di Taiwan di kota Zhongli. Kalau saudara sudah berjemaat lama di sini. 4 tahun terakhir kan seperti itu biasanya. Ketika saya maju ke depan. Pegang mic. Semua orang yang mau, yang enggak menonton, yang mau dilewat Roh Kudus. Dan seseorang bisa dilewat berkali-kali dalam satu kali ibadah. Dan bisa setiap minggu bertahun-tahun. Oke? Itu bagian panggilan saya, kerasulan saya, membawa kuasa Roh Kudus. Ini memang jarang, sangat jarang. Ketika saya maju, saya ambil mic. Tadi seorang berapa menit itu udah pada jatuh di kiri, di kanan. Catchernya juga gak siap, di kursi pula, gedebak-gedebuk, saudaraku. Di kursi masih mending tuh, di kota lain jatuh di lantai. Buat jatuh semua buah dulu. Asarnya lagi merem. Gak siap. Dikira saya doa pembukaan dulu, apa shalom nama saya siapa gitu, senang berjumpa dengan Anda, dipikir gitu dulu kan. Harusnya kan memperkenalkan diri begitu. Terus seseorang tiba-tiba dia bilang sakit. Hatinya sakit sekali. Sakit sekali. Dia menjerit-jerit. Sampai dipinggirkan ke samping. Ruangannya kan besar sekali. Bisa dipinggirkan ke samping. Saya bisa tahu apa yang terjadi. Dia pelepasan. Roh Kudus. Dia ada kepahitan. Jadi gini. Penting. Saudara itu tidak bisa dijamah roh jahat. Kecuali kepahitan. Bilang kiri kanan kecuali kepahitan. Hati-hati, saudara bisa kepahitan sama hal kecil. Sama hal kecil.
Sama hal kecil. Contoh ya, ada seorang istri yang kepahitan kalau suaminya itu pulang buka sepatu, lempar. Tas lempar. Jadi sepatu harus di sini, di pojok ini. Kanan kiri nggak boleh ketukar. Kaos kaki harus masuk ke keranjang. Kalau nggak dia pahit. Kenapa? Karena bertahun-tahun gitu suaminya. Lempar. Udah disterilisasi sofanya. Dilempar tasnya, banyak virus dari luar kan, apalagi lagi COVID kan. Lap lagi ke sofa. Suaminya pulang, dia kerja keras aja. Lempar-lempar, gak mandi, langsung duduk pencet. Aduh, akhirnya dia pahit. Rumah tangga tuh pahit sama hal kecil. Jadi tak ajarin, sudahlah. Jangan ribut hal kecil. Bicarakan baik-baik. Kalau memang nggak bisa, emang dasarnya udah puluhan tahun begitu, gitu, teng gitu. Aneh gitu nggak? Tersinggung pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Tapi yang kecil-kecil itu bertahun. Nah, jadi dia begitu. Jadi orang ini dalam hubungannya percintaan dia itu pahit dia. Ada hal-hal yang membuat pahit. Berakhirnya jangan kepahitan. Lebih baik kemanisan anggur Roh Kudus, tapi hati-hati jangan kemanisan makanan diabetes. Anak saya dibeliin yogurt Cimory, waktu saya habis. Izinkan saya nambah waktu, setuju? Dikit ya. Ya, oke ya. Beli yogurt Cimory. Yogurt Cimory itu isinya apa? Gula. Baca aja. Susu-susu merek tertentu isinya apa? Gula. Lu pikir susu isinya? Lu pikir susu itu air gula? Emang ada susunya dikit. Ya. Anak saya itu pintar. Dikasih yogurt Cimory. Enggak mau. Kenapa? Diabetes. Saya pikir itu Roh Kudus yang mengajarkan kepada dia. Susah ngasih tau orang begituan. Gue mau, gue beli, gue minum, ntar gue sakit. Tuhan, gue butuh mujizat. Nah, yang salah siapa kalau sakit? Tuhan kan. Yang minum gula-gula siapa? Manusia kan. Kenapa Tuhan yang salah? Kenapa selalu Tuhan yang salah kalau ada yang sakit? Kenapa? Pertanyaannya kenapa sakit? Bener gak? Tidur cuma 4 jam, sakit. Salah siapa? Kenapa cuma tidur 4 jam? Kenapa Tuhan lagi yang salah? Nanti kalau didoain mujizat, itu gak akan langsung sembuh. Itu akan dihajar Tuhan dulu. Kalau enggak tiap bulan nanti didoain saya lagi. Supaya berubah karakternya. Oh, yang bisa mengerti katakan amin? Petugas asuransi juga gak mau kali asuransinya keluar ditabrakin jeger. Pak, tabrakan Pak. 2 hari kemudian jeger. Akhirnya petugas asuransi cari asuransi lain. Kamu mah sengaja bukan kecelakaan. Kamu mau gaya hidup celaka, kata petugas asuransinya. Bangkrut nalangin asuransi kamu model gini. Hari pertama masuk sumur, masuk jurang, tabrak trotoar, tabrak ini. Udah cari asuransi lain, lama-lama di blacklist sama asuransi sebandung. Ini sakit jiwa, jangan diterima. Ini gaya hidup celaka. Gaya hidup celaka oleh pertolongan Roh Kudus bisa diubahkan menjadi gaya hidup baik dan sehat. Yang mengerti katakan amin. Saya lanjut ke sini ya. Pelepasan dia begitu. Banyak orang berguling-guling di lantai, saudaraku. Pelepasan dari perjinan segala. Nah, dari kesaksian dia tahunya. Itu kesaksian, cerita sama saya pribadi. Gitu. Cerita sama gembalanya, gak cerita sama saya. Guling-guling. Lepas. Bebas, terus nangis dia bahagia di zaman tuh. Itu semua terjadi karena Markus 16. Ayat 17-19. Karena saya memberitakan Injil kuasa Allah. Injil kuasa Allah itu bicara Roh Kudus. Bahwa Yesus memulihkan, menyembuhkan. Dan materi anak Allah adalah kepenuhan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Materi seorang jadi anak Allah bukan ngaku doa lahir baru, sertifikat dibaptis. Bukan materi kita menjadi anak Allah adalah kita dipenuhi Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, saudara akan yakin dan percaya. Enggak, udah belum. Kalau saudara berbahasa roh, selesai. Sudah bahasa roh, sudah jadi anak Allah. Tinggal jadi anak Allah yang kurang ajar atau yang baik. Jadi anak Allah yang perlu dihajar atau yang perlu diberi penghargaan. Begitu ya. Dan itu bisa panjang 40 tahun padang gurun. Kalau kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tapi itu semua dasarnya dari Markus 16 ayat 17-19. Itu bukan karena tiba-tiba ada angin, ada apa. Hei.
Kita harus jadi jemaat yang benar-benar berdasar pada firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu semua karena firman Allah. Allah meneguhkan firman itu. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang bisa meneguhkan firman itu adalah Roh Kudus. Kalau enggak cuma tulisan. Itu namanya rema. Iman timbul dari pendengaran, hearing by the word of rema dalam King James Version. Rema of God. Katakan rema firman Tuhan. Itu bulan berapa minggu sebelumnya saya sedang KKR di berapa minggu sebelum di Taiwan di Salatiga. Itu ada gadis kerasukan setan puluhan tahun. Banyak pendeta doain nggak lepas-lepas aku ya. Tiap hari manifest ya, ada penyembahan dia manifest, tiap doa manifest berbulan-bulan. Sejak dia sekolah di sekolah teologi itu tidak beres-beres. Begitu datang, saya naik ke mimbar seperti biasa. Nggak diapa-apain, itu di belah kiri. Ya, di sini sih enggak. Kalau beberapa tempat itu ada seksi yang rohani, ada seksi tidak rohani. Beneran. Jadi kalau ada lawatan, semua jatuh. Ada yang tidak jatuh, seksi tidak rohani. Karena seksi yang mengamati. Biasa orang lihat-lihat, kajak orang lain lihat-lihat, bergerombol. Di situ agak stagnat gitu ya. Tapi di bagian jatuh semua. Gak pakai asyar. Jatuh kepala dulu lagi, Tuhan Yesus. Budak. Oh Tuhan Yesus, saya bilang. Oh ya Tuhan. Gak pakai kursi lagi, langsung di lantai keras lagi. Lalu dia pelepasan, roh jahatnya keluar. Tendang sini. Belum. Saya cuekin aja. Kiri kanannya rebah semua kok. Di sebelahnya lagi. Lihat Tuhan Yesus sambil ditendang-tendangin dia gitu ya. Iya. Di kirinya diam aja coba. Lagi senyum gini. Di kanannya gitu. Kepenuhan Roh Kudus, keluar setan bersebelahan. Damai. Udah saya tinggalin aja. Saya doain yang lain kan. Saya cari api aja dulu. Fokus saya kan biasanya cari api kan. Api itu ada pesan khusus. Semua pasti diurapi, tapi api ada apa? Asal buka tangan, bukan nonton. Api, ya jadi saya cari ada api dulu. Harus sampaikan pesan dulu. Ada tugas kan saya. Kan saya bukan lihat-lihat ke situ. Kan saya bertugas melayani. Bukan, wah lihat-lihat. Kan juga. Ya udah sih cuekin gitu ya. Dan dalam 2 jam setengah KKR tersebut, kan nyawa gedung harus keluar kan. Itu dia keluar roh jahat. Terus udah gitu, udah beres keluar roh jahat. Dia kesembuhan batin. Dia nangis. Tarik napas. Gitu. Itu nangis paling double stereo yang pernah saya lihat. Penyembuhan luka batin. Akhirnya terjadi gempa bumi. Pada gempa bumi sebagian. Yang gempa bumi maju banyak orang sudah termasuk dia. Gitu. Saya naik ke atas, jatuh semua. Terus dia penuh Roh Kudus. Holy love. Berbahasa roh. Diajak Tuhan ke surga. Itu semua dasarnya apa? Firman Tuhan. Saya memberitakan Injil kuasa Allah. Tahu nggak Injil kuasa Allah itu ada Roh Kudusnya. Kalau nggak cuma Injil teori masa lalu. Ngapain baca buku sejarah? Oh dulu kesembuhan. Roh Kudus turun lidah api. Dulu. Nanti kayak orang gila di RSJ. Aku masih seperti yang dulu. Yesus tetap sama. Dia masih memberikan Roh Kudus hari ini. Yang mengerti katakan amin. Tapi itu dasarnya adalah Markus 16. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya yang memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Saya berhenti di sini aja ya. Ada berapa poin waktunya habis. Saya lanjut sedikit. Lalu dari situ saya dan istri saya mabuk Roh Kudus. Jadi saya nggak bisa ibadah di gereja. Oh itu bulan sebelumnya lagi. Karena memang tiap bulan ada festival encounter ya. Bulan sebelumnya lagi. Habis ada retreat 4 hari saya mabuk Roh Kudus. Jadi saya juga mabuk. Nggak bisa nyetir. Kita ke Solo aja lah. Cuma sejam soalnya. Kita di Jawa Tengah. Tapi belok Solo aja. Kalau ke Semarang lebih jauh. Ke kiri aja lah. Di Solo ada kerabat saya yang sakit kanker. Dan kata dokter umurnya tinggal berapa hari. Berapa hari atau bulan lah. Pokoknya menghitung hari lah. Jadi itu lagu siapa tuh? Menghitung hari gitu ya.
Nah itulah hidupnya menghitung hari. Jadi saya datang dengan keadaan mabuk, saya suruh duduk di sofa, saya tumpang tangan, dia kerep-kerep liatin saya. Karena bukan background-nya Katolik gitu ya. Ya. Saya udah gak pakai kecer-keceran, gak saya selalu berdiri. Masih untung mau saya tumpang tangan. Saya suruh duduk aja di sofa biar gak jatuh. Saya tumpang tangan, kerep-kerep liatin saya. Bilang amin, 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 amin. Tapi saya tahu sesuatu keluar, urapan itu keluar. Dia sakit kanker, hatinya sudah mengecil, sudah mati. Cirrhosis. Lalu dia pergi cek, keluarganya bilang jangan bilang dia bakal mati. Ini rahasia, doa gak boleh bilang. Saya bilang gimana caranya, harus jelas, saya sebut saja kanker, kematian. Bodoh amat nanti dia mau stres apa enggak. Masa berdoa aja suruh bohong? Kamu gak apa-apa, kamu sehat. Gini, doain orang sambil bohong. Wah, bohongannya udah terkutuk, nambahin doain orang sambil bohong. Ini gimana? Saya berdoa kanker, keluar, roh kematian. Ya kan memang niatnya begitu. Saya dilarang memberitahu kalau dia bakal mati sebentar lagi. Dia udah tahu dia sakit parah. Tapi nggak boleh bilang bakal mati. Saya kematian, pokoknya udah. Untungnya dia cuma amin, amin gitu aja ya. Dan nggak nanya lagi, yang pusing yang nanya kan. Untungnya dia gak nanya apa-apa. Dan dia ke dokter ternyata bersih. Tidak ada sirosis, tidak ada kanker, tidak ada tumor. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pastor lihat apa? Pastor dengar suara gelegar. Jebret dari surga pergi ke Solo. Sebenarnya dengar sih, tapi gak suaranya gelegar gitu. Tapi itu semua terjadi. Bukan karena hal supernatural apapun. Itu semua terjadi karena kalau mau berjalan bersama Roh Kudus, dasar pengurapan Roh Kudus adalah iman akan karena si Markus masih agak mabuk nih. Markus berapa tadi? Markus 16. Karena firman Tuhan yang ditulis Markus, tapi itu firman Tuhan. Katakan tanda-tanda ini akan menyertai. Dasarnya adalah firman Tuhan. Ketangkap ya? Ketangkap ya? Jangan bilang gereja kita ngeroh gak pugu. Gak ada gereja kita ngefirman terlalu pugu. Satu cerita menarik lagi, saudaraku. Main musik boleh maju ke depan. Kita tutup ya. Kakak rohani saya, Dr. Yohanes Lili. Pendeta maksudnya ya. Dia tadinya grup Reform Injili, saudara. Yang tidak percaya Roh Kudus. Anti. Gitu kan. Laut Roh Kudus sekarang menjadi orang yang menginjil kesembuhan. Malahan percaya Roh Kudus luar biasa. Dia pakai Roh Kudus itu biasa. Dia pergi ke Borneo. Kalimantan yang atas tuh. Dekat kuliahnya Pandega di dekat Kucing situ ya. Tapi ada suku kota-kota yang masih kuat adatnya. Dan kepala sukunya itu tersinggung karena khotbahnya tentang gak boleh punya banyak istri kalau orang Kristen. Dan kebetulan istrinya banyak. Dan Kristen. Satu desa itu Kristen. Kristen mah Kristen, kelakuan gak Kristen, saudaraku. Gak terpukau sama KTP Kristen, gak terpukau saya. Tunjukkan buah rohmu. Dari buah pertobatan kita tahu dia Kristen apa enggak. Yang mengerti katakan amin. Lalu secara adat dia di sidang disuruh minum racun. Ini bukan film Hollywood. Ini beneran, bukan drakor. Racun emas. Racun emas bagi budaya di sana itu mematikan. Ada setetes saja ada mati langsung. Lalu disuruh bikin surat wasiat sama anak istri. Karena pendeta terakhir yang khotbah di situ dan berani khotbah keras. Sakit keras mati pulangnya. Nah, ini lebih parah, suruh minum racun. Gak bisa kabur, dijemput. Ini seluruh adat datang, semua menyaksikan. Penatua majelis pendeta juga takut sama si ketua adat ini. Mungkin kalau bisa kabur, tapi akhirnya gak bisa kabur, saudaraku. Dan dihadapkanlah pada racun. Pada makanan yang diracun, minum diracun.
Penatua dan pendeta bilang, Bapak nanti akan diracun, jadi mending tulis surat dulu. Nanti jadi kita bisa kasih ke anak istri Bapak. Diantarlah ke acara adat misalnya. Duduk di meja. Diracun minumnya dan makanannya. Pakai racun yang paling tinggi. Lalu, karena pelayanan atau lawatan Roh Kudus, atau pekerjaan Roh Kudus dasarnya adalah iman akan tertulis di dalam Alkitab. Bahwa inilah tanda yang menyertai orang percaya. Setan keluar, sakit sembuh. Dan jika ia meminum apa? Racun. Dia tidak akan mati. Betul? Kepala sukunya ngeliatin, saudara. Diminum. Segelas. Liatin. Nunggu mati. Lagi ya, kata pausnya. 2 gelas. Lihat-lihatan. Ditunggu. Gak mati. Itu ada makanan. Makanan juga diracun. Saya udah kenyang. Kan udah 2 gelas, jadi udahlah gak makan. Gak apa-apa gak makan gitu ya. Saya tanya, kok Yohanes kenapa gak dimakan? Karena firman Tuhan bilang, meminum. Kan dia kan backgroundnya kan reform, jadi kan perkata kan detail banget orang-orangnya kan kayak ya gitu kan. Kalau background karismatik kan pokoknya makanan minuman nafsu lalapannya semua include gitu kan. Ditunggu. Gak mati. Oke, kamu tidak bersalah, silahkan pulang. Pulangnya. Geger. Begitu dia keluar, wah, bersorak. Kepala sukunya pergi, kedengeran sorak-sorai semua orang Kristen di situ. Ada juga pendeta yang gak mati. Iya. Jadi pelayanan supernatural itu, Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Apapun dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara. Itu dasarnya apa? Iman akan firman Tuhan. Hanya pendeta yang punya kuasa Roh Kudus berani masuk. Ada di situ yang bisa terbang. Dukun sakti, pendeta, dukun. Heran ya. Dukun kok bisa jadi pendeta? Heran gak? Heran gak? Jompa jampi, bikin fudu, bisa terbang. Pendeta kok dukun gimana sih? Ya bertobat dulu lah. Nanti kalau ketemu pendeta lain bisa terbang, baru pelepasan. Tapi firman Tuhan kata, jangan salah loh. Banyak orang Kristen tidak Kristen. Lu pikir gereja penuh, kita pikir gereja penuh, itu isinya orang Kristen. Enggak. Isinya orang-orang yang punya banyak kepentingan. Mau bonus, sembako, beasiswa, mau sekedar rohani, mau bebas bikin dosa, kamuflase rohani. Gereja harus pertama dibersihkan oleh Tuhan. Karena gereja adalah harapan bagi dunia. Karena terang Tuhan menyala dari gereja. Dan Roh Kudus harus diizinkan. Pastor, saya kan ini pengusaha, saya kan pegawai, bukan Markus 16. Apakah bisa buat saya? Bisa. Tanda orang percaya menyertai saudara. Yang mengerti katakan amin. Tanda orang percaya bagi pebisnis dan pekerja, dengar baik-baik. Kamu akan jadi kepala dan bukan ek. Kamu akan naik dan tidak turun. Tetapi bagianmu sama seperti bagian pemberita Injil adalah kamu harus mau dibentuk Roh Kudus. Diubah serupa Kristus. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kisah mujizat di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga yang berantakan. Semua Roh Kudus mengerjakannya. Tetapi dasar dari lawatan Roh Kudus, pimpin Roh Kudus adalah iman akan firman. Mari kita berdoa yang bisa